Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada edisi kali ini kita akan menjelajah tentang unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong grafik terhadap sumbu X. Untuk menentukan titik potong sumbu X dari suatu grafik fungsi, syaratnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan sehingga akan diperoleh nilai X. Contoh, menentukan titik potong sumbu X, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Jika Y-nya sama dengan 0, disubstitusikan atau digantikan ke persamaan, maka akan diperoleh 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Di sini Y-nya kita ganti 0 sesuai syaratnya. Atau ekivalen X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Maka kita faktorkan atau kita ubah menjadi bentuk perkalian, yaitu X ditambah 1 kali X dikurangi 3 sama dengan 0. Ingat, pada saat pemfaktoran kemarin atau sebelumnya, perkalian bilangan P dan Q berarti positif 1 kali negatif 3 sama dengan nilai C-nya, negatif 3. Jika dijumlahkan, maka menjadi nilai B-nya. Positif 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Untuk ruas yang pertama, bagian yang pertama, X ditambah 1 sama dengan 0. Atau yang kedua, X dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk X ditambah 1 sama dengan 0, positif 1 kita pindah ke ruas kanan. Maka positif menjadi negatif. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 1. Sedangkan yang kedua, X dikurangi 3 sama dengan 0. Negatif 3 kita pindah ke ruas kanan, maka negatif pindah menjadi positif 3. Sehingga diperoleh X sama dengan 3. Y-nya 0, diperoleh nilai X-nya negatif 1 dan 3. Maka koordinat yang diperoleh adalah negatif 1,0 dan 3,0. Jadi koordinat titik potong sumbu X grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 adalah titik negatif 1,0 dan titik 3,0. Sekarang perhatikan gambarnya. Di sini gambar grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Grafiknya ini, parabolanya ini, memotong sumbu X. Ini sumbu X di dua titik, yaitu di titik A dan B. Pada koordinat negatif 1,0 dan 3,0. Ini tadi cara mencarinya. Unsur yang kedua dari grafik adalah titik potong grafik terhadap sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan fungsi, maka akan diperoleh nilai Y. Contoh, menentukan titik potong sumbu Y dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Jika X-nya 0, disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3,
maka akan diperoleh nilai Y sama dengan X-nya kita ganti X kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 2X berarti dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Sehingga nilainya 0 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Maka untuk X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan negatif 3. Nah, jadi grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3. Sekarang perhatikan grafiknya. Di sini grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Grafik ini atau grafik parabolanya ini selain memotong di sumbu X, ternyata juga memotong di sumbu Y yang tegak ini. Nah ini, di titik C, yaitu 0, negatif 3. Memotong sumbu Y, X-nya pada 0, Y-nya pada negatif 3. Unsur yang ketiga adalah sumbu simetri grafik. Sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat merupakan sebuah garis yang membagi kurva menjadi dua bagian yang sama. Sumbu simetri biasanya digambarkan dengan garis putus-putus seperti tampak pada contoh berikut ini. Sumbu simetri grafik fungsi kuadrat ditentukan oleh persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Nah, perhatikan grafik berikut ini. Di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx. Nah, perhatikan garis putus-putus warna merah berikut ini. Ini merupakan sumbu simetri. Karena garis ini membagi kurva menjadi dua bagian yang sama. Sebelah kiri dan kanan yang sama. Sumbu simetri memotong pada sumbu X negatif 2. Maka sumbu simetri ini mempunyai persamaan X sama dengan negatif 2. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua ini merupakan sumbu simetrinya. Garis putus-putus merah ini membagi dua sama besar kurva fungsi kuadratnya. Kurva bagian kiri sama besar dengan kurva bagian kanan atau simetris. Bagian kiri dan kanan simetris. Karena sumbu simetrinya memotong di X sama dengan 2, maka sumbu simetri ini mempunyai persamaan X sama dengan 2. Unsur grafik yang keempat adalah titik optimum atau titik balik. Titik optimum disebut juga titik balik, titik puncak atau titik ekstrim. Nah, ada dua kemungkinan grafik fungsi kuadrat. Perhatikan sketsa grafik berikut ini. Jenis titik optimum ada dua macam, yaitu titik optimum minimum dan titik optimum maksimum. Jenis titik optimum dapat diketahui tanpa harus menggambarnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat nilai A atau koefisien dari X kuadrat fungsi kuadrat tersebut. Jika A lebih dari 0 atau A-nya positif, maka grafik fungsi kuadrat memiliki titik optimum minimum. Grafik terbuka ke atas. Sedangkan jika A kurang dari 0,
atau negatif, maka grafik fungsi kuadrat memiliki titik optimum maksimum. Grafiknya terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar 1, grafik fungsi X terbuka ke atas atau menghadap ke atas. Maka mempunyai titik optimum minimum. Ini titik optimumnya di sini. Sedangkan bilangan yang ditunjukkan pada Y-nya ini merupakan nilai optimum atau nilai minimum. Bilangan yang ditunjukkan pada sumbu X-nya ini, pada X-nya merupakan sumbu simetri. Sekarang kita perhatikan grafik yang kedua. Pada gambar kedua, kurva menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Di sini, kurva ini mempunyai titik optimum, titik maksimum. Nilai yang ditunjukkan pada Y, ini FB, merupakan nilai optimum, nilai maksimum. Menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai sumbu simetri dengan persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Jadi untuk menentukan sumbu simetrinya, kalian dapat mensubstitusikan ke rumus X sama dengan negatif B per 2A. Nilai optimum, yaitu nilai minimum atau nilai maksimum suatu fungsi. Nilai optimum dapat diperoleh dengan menggunakan rumus Y sama dengan negatif D diskriminan per 4A atau sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Di sini nilai diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi nilai optimum dapat diperoleh dengan mencari nilai Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Secara umum, titik optimum adalah atau titik puncak atau titik balik suatu fungsi kuadrat adalah titik XY dengan X-nya sama dengan negatif B per 2A dan Y-nya negatif D per 4A. Atau koordinat XY-nya sama dengan negatif B per 2A dan D di sini kita ganti B kuadrat dikurangi negatif 4AC. Sehingga nilai Y-nya sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Jadi, titik optimum atau titik puncak mempunyai koordinat negatif B per 2A, negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi X sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 per 2. Alternatif penyelesaian sebagai berikut. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 per 2. Maka nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 1 per 2. Ditanyakan persamaan sumbu simetri dan titik optimum. Nah, untuk menentukan persamaan sumbu simetrinya adalah dengan menggunakan rumus
X sama dengan negatif B per 2A. Kita substitusikan nilainya. B negatif 4, A sama dengan 1. Sehingga diperoleh negatif 4 per 2 kali 1. Perkalian negatif dengan negatif positif 4 per 2. 4 per 2 disederhanakan sama dengan 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Sedangkan untuk nilai optimum fungsi tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A. D diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kita substitusikan nilainya B, A, C-nya. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif dari negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 1 per 2 per 4 kali 1. Sama dengan negatif 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 1 kali 1 per 2 sama dengan 2 per 4 kali 1 sama dengan 4. Sehingga diperoleh sama dengan negatif 14 per 4. Disederhanakan masing-masing dibagi 2, penyebut dan pemilihan dibagi 2. Sehingga diperoleh sama dengan negatif 7 per 2. Jadi nilai optimum fungsi adalah negatif 7 per 2. Jadi titik optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 per 2 adalah xy dengan x bilangan pada sumbu simetri yaitu 2. Dan Y-nya adalah nilai optimum, yaitu negatif 7 per 2. Jadi koordinat titik optimum adalah 2, negatif 7 per 2. Mari kita lanjut dengan contoh yang kedua. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 17 mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Tentukan nilainya. Alternatif penyelesaian. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 17. Maka diperoleh nilai A sama dengan negatif 2. A adalah bilangan atau koefisien dari X kuadrat. B adalah koefisien dari X, yaitu B sama dengan negatif 12. Dan C bilangan yang sudah ditetapkan, yaitu negatif 17. Untuk menentukan fungsi tersebut mempunyai nilai maksimum atau minimum dapat dilihat dari nilai A-nya. Jika nilai A positif atau lebih daripada 0, maka mempunyai nilai minimum. Sedangkan kalau A kurang dari 0 atau negatif, maka mempunyai nilai maksimum. Nah, dari fungsi kuadrat ini, nilai A adalah negatif 2, kurang dari 0. Maka grafik kurva terbuka ke bawah, sehingga mempunyai nilai maksimum. Nilai maksimumnya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A. D sendiri sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Sekarang kita substitusikan nilai yang ada di sini. Sehingga diperoleh sama dengan negatif di sini. B-nya kita ganti
negatif 12 dikuadratkan, dikurangi 4A, A-nya negatif 2, C-nya negatif 17, per 4A, A-nya kita ganti dengan negatif 2. Sekarang kita hitung nilainya. Negatif 12 kuadrat sama dengan negatif 12 kali negatif 12 sama dengan 144. Dikurangi 4 kali negatif 2 kali negatif 17 sama dengan 136 per 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Kita sederhanakan sehingga sama dengan negatif 8 per negatif 8. Negatif per negatif positif, 8 per 8 sama dengan 1. Jadi, nilai maksimum fungsi tersebut adalah 1. Menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dapat digambar dengan cara sederhana jika daerah asalnya diketahui, seperti pada video sebelumnya. Jika daerah asal tidak diketahui, maka dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Grafik memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Langkah yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Grafik akan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Dan langkah yang ketiga adalah menentukan koordinat titik optimum atau titik balik dari grafik fungsi tersebut, yaitu dengan koordinat XY sama dengan negatif B per 2A dan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Jadi koordinat dengan akses atau X-nya negatif B per 2A dan ordinat atau Y-nya negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Langkah keempat, mensketsa grafik fungsi kuadrat, yaitu dengan cara menghubungkan titik-titik yang sudah diperoleh berdasarkan langkah 1, 2, dan 3. Sekarang, perhatikan contoh 1 berikut ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Langkah pertama untuk menggambarkan grafik fungsi adalah dengan menentukan titik potong sumbu x dengan syarat y sama dengan 0. Nah, jika y atau f(x)-nya kita ganti 0, maka akan diperoleh persamaan menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Setelah itu, kita akan menentukan nilai x-nya. Kita faktorkan. Nah, bentuk persamaan ini kita ubah menjadi bentuk perkalian atau bentuk faktor. Yaitu dengan cara perkalian x ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0, dengan P dan Q kalau dikalikan sama dengan sama dengan C, kalau dijumlahkan sama dengan B, nilai B. Nah, di sini C-nya negatif 8, B-nya negatif 2. Kita cari faktor dari negatif 8 kalau dijumlahkan sama dengan negatif 2. Yaitu negatif 4 dan positif 2. Negatif 4 dikalikan positif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2.
Jadi bentuk ini kalau diubah menjadi bentuk perkalian atau bentuk faktor, ekivalen dengan X dikurangi 4 kali X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari X untuk yang bagian pertama, yaitu X dikurangi 4, ini sama dengan 0. Atau yang kedua, X ditambah 2 sama dengan 0. Jika X dikurangi 4 sama dengan 0, sekarang negatif 4-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 4. Sehingga diperoleh X sama dengan 4. Sedangkan bagian yang kedua ini, X ditambah 2 sama dengan 0. Positif 2 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 2. Jadi untuk Y-nya 0, maka diperoleh X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2. Maka grafik fungsi tersebut memotong sumbu X di titik 4,0 dan negatif 2,0. Langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya X sama dengan 0. Nah, jika X sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsinya. Sehingga diperoleh Y atau F0, nilai fungsi 0, sama dengan X kuadrat, berarti kita ganti 0 kuadrat, dikurangi 2X, berarti 2 kali 0, dikurangi 8. Nah, kita hitung 0 kuadrat 0, dikurangi 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 0 dikurangi 8 sama dengan negatif 8. Jadi grafik fungsi tersebut memotong sumbu Y di titik 0, negatif 8. Langkah yang ketiga, yaitu menentukan koordinat titik optimum atau titik balik. Titik optimum, titik balik, atau titik puncak, atau titik ekstrim. Ya. Nah, fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8, maka mempunyai nilai A itu koefisien dari x kuadrat, bilangan depannya x kuadrat, yaitu 1. B, koefisien dari X, bilangan depannya X, yaitu negatif 2. Dan C, konstanta, bilangannya sudah ditentukan, yaitu negatif 8. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 8. Nah, koordinat titik optimum, XY-nya sama dengan, kalau dinyatakan dengan rumusnya adalah negatif B per 2A untuk X, dan untuk Y-nya negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Sekarang kita substitusikan. Untuk mencari nilai X sama dengan negatif B per 2A. B-nya kita ganti negatif 2, A-nya kita ganti 1. Sehingga diperoleh negatif. Nah, ini negatif 2 per 2 kali 1. Negatif kali negatif positif, 2 per 2 sama dengan 1. Dan nilai Y-nya dengan rumus negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. B kita ganti dengan negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4AC. A-nya 1, C-nya negatif 8 per 4 kali A per 4A. Berarti 4 kali 1. Sehingga diperoleh negatif 2 kuadrat 4. Negatif 4 kali 1 kali negatif 8 sama dengan positif 32. Per 4 kali 1, 4. Nah, disederhanakan menjadi negatif 36 per 4. Sama dengan 36 bagi 4, 9. Maka nilainya sama dengan negatif 9. Jadi titik optimumnya adalah 1, negatif 9. 1 pada sumbu X,
negatif 9 pada sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan gambar grafiknya. Grafik fungsinya atau kurvanya ini menghadap ke atas. Memotong sumbu X, ini di dua titik, yaitu titik A dan B, dengan koordinat negatif 2,0 dan B 4,0. Ini ya. Menentukan titik potong sumbu X tadi, Y-nya sama dengan 0. Ini merupakan titik potong sumbu X dan ini juga titik potong sumbu X. Sedangkan titik potong sumbu Y, ini sumbu Y-nya yang tegak. Nah, ini pada titik 0, negatif 8. Menentukan titik potong sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 0, ini titik memotongnya di sumbu Y-nya adalah 0, negatif 8. Pada sumbu Y di titik negatif 8. Dan titik D ini merupakan titik puncak atau titik balik, yaitu 1, negatif 9. Titik koordinat grafik atau titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim dari fungsi kuadrat tersebut. Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Sketsalah grafik fungsi X dengan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5. Penyelesaiannya antara lain sebagai berikut. Fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5, maka diperoleh nilai A sama dengan negatif 1. A koefisien dari x kuadrat, negatif 1. Dan B sama dengan 6. B koefisien dari x, yaitu 6. Dan C sama dengan negatif 5. C adalah konstanta, nilai yang sudah ditetapkan. Nah, langkah yang pertama untuk menggambar grafik adalah kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, jika Y sama dengan 0, maka kita substitusikan ke persamaan fungsinya, sehingga diperoleh negatif x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5 sama dengan 0. Ekivalen, ini kita buat pemfaktorannya, yaitu menjadi negatif x ditambah 1 kali x dikurangi 5 sama dengan 0. Negatif x kali x, negatif x kuadrat, negatif x kali negatif 5, positif 5x, ditambah 1 kali x, maka berjumlah 6x. Sedangkan positif 1 kali negatif 5 sama dengan negatif 5. Nah, setelah itu kita cari nilai x-nya. Untuk bagian yang pertama, negatif x ditambah 1 sama dengan 0. Atau yang kedua ini, x dikurangi 5 sama dengan 0. Ekivalen, untuk negatif x ditambah 1 sama dengan 0, maka bilangannya ini kita pindah ke ruas kanan. Positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Sedangkan x dikurangi 5 sama dengan 0, negatif 5 pindah ke ruas kanan menjadi 5. Jadi x sama dengan 5. Nah, negatif x sama dengan negatif 1. Maka x sama dengan 1. Dan satunya tadi x sama dengan 5. Y sama dengan 0, maka diperoleh nilai x sama dengan 1. Dan y sama dengan 0 dengan x sama dengan 5. Jadi grafik fungsi tersebut memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0. Langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong grafik
terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, disubstitusikan ke persamaan, maka akan diperoleh Y sama dengan C. Nah, maka titik potong sumbu Y adalah 0, C atau sama dengan 0, negatif 5. Atau boleh juga disubstitusikan ke persamaan sehingga menjadi negatif 0 kuadrat 0 ditambah 6 kali 0, 0 dikurangi 5. Jadi nilai Y-nya akan diperoleh negatif 5 seperti ini. Boleh substitusi atau langsung 0, C. Kita cari bilangan C-nya yaitu negatif 5. Jadi 0, negatif 5 adalah titik potong sumbu Y dari grafik tersebut. Jadi grafik fungsi memotong sumbu Y di titik 0, negatif 5. Mari kita lanjut dengan langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik optimum grafik. Koordinat titik optimum grafik adalah pasangan sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi. Sumbu simetri dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan X sama dengan negatif B per 2A. B dan A kita ganti sesuai nilai dari fungsi tersebut. B-nya 6, A-nya negatif 1. Sehingga diperoleh negatif 6 per 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 6 per negatif 2. Negatif kali negatif positif 6 per 2, 3. Jadi X sama dengan 3. Dan nilai optimumnya diperoleh dari persamaan Y sama dengan negatif D per 4A. D di sini merupakan diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga nilai Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kita substitusikan nilai-nilai pada fungsinya, yaitu menjadi negatif B kuadrat, B-nya 6, berarti 6 kuadrat. Dikurangi 4 kali A, A-nya negatif 1, C-nya negatif 5. Per 4A, 4 kali A-nya negatif 1. Kita hitung nilainya, sama dengan negatif 6 kuadrat 36, negatif 4 kali negatif 1 kali negatif 5 sama dengan negatif 20. Per 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4. Negatif kali negatif positif. 36 dikurangi 20 sama dengan 16 per 4. Disederhanakan 16 per 4 sama dengan 4. Jadi titik optimum fungsi adalah X-nya 3, Y-nya 4 atau dengan koordinat 3,4. Langkah yang keempat, membuat sketsa grafik fungsi tersebut dengan cara menghubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 1, langkah kedua, dan langkah ketiga. Nah, seperti ini grafiknya. AB ini titik potong sumbu X. Sumbu X, sumbu yang mendatar. Jadi, grafik fungsi tersebut memotong di sumbu X pada titik 1,0 dan 5,0. Memotong di dua titik. Dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Nah, selain itu, grafik fungsi ini atau kurvanya memotong di sumbu Y. Ini sumbu Y, sumbu yang tegak atau vertikal di titik 0, negatif 1. Nah, garis putus ini, putus-putus yang merah ini merupakan sumbu simetri karena membagi kurva menjadi dua bagian yang sama. Bagian sebelah kiri sama besar dengan bagian yang luas kanan. Dengan persamaan sumbu simetri,
X sama dengan 3. Di sini garis sumbu simetrinya memotong sumbu X di titik 3. Ini titik 3. Nah, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Sedangkan ini titik D merupakan titik puncak atau titik balik, titik maksimum, titik optimum. Nah, di sini koordinat dari titik ini X-nya sama dengan 3, sumbu simetrinya. Sedangkan Y-nya di sini ini merupakan nilai optimum, yaitu 4. Maka koordinat dari titik optimum pasangan X-Y-nya 3 dan 4. Jadi koordinat titik optimum dari grafik tersebut adalah 3,4. Sekarang coba kalian perhatikan sifat-sifat grafik fungsi berikut ini. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dapat ditinjau dari koefisien X kuadrat atau nilai A-nya dan nilai diskriminan atau D-nya, serta perubahan unsur-unsur fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Jika nilai a lebih dari 0 atau positif a-nya, maka grafik fungsi terbuka ke atas. Dan jika nilai a kurang dari 0 atau negatif, maka grafik fungsi terbuka ke bawah. Sedangkan untuk nilai D atau diskriminan, yaitu diperoleh dari B kuadrat dikurangi 4AC, akan menentukan banyak titik potong grafik terhadap sumbu X. Jika D lebih dari 0 atau positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0 atau negatif, maka grafik tidak memotong sumbu X. Sehingga ada 6 kemungkinan model grafik fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A lebih dari 0 atau A positif, D lebih dari 0 atau positif. Jika A nilai A-nya lebih dari 0, maka grafik atau kurva terbuka ke atas. Sedangkan jika D lebih dari 0, maka akan memotong sumbu X di 2 titik. Grafiknya seperti ini. Maka grafik ini atau kurva ini memiliki titik optimumnya adalah titik minimum. Kemungkinan yang kedua, A lebih dari 0, D sama dengan 0. A lebih dari 0 berarti kurva terbuka ke atas. Dan D sama dengan 0 memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X. Seperti ini grafiknya. Jadi kurva ini memiliki titik optimumnya titik minimum. Yang ketiga, jika A lebih dari 0 atau positif dan D kurang dari 0 atau negatif. A lebih dari 0 atau A positif, maka grafik kurva menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Sedangkan D kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Seperti ini gambarnya. Di sini gambarnya menghadap ke atas dan tidak memotong sumbu X. Kurva dari grafik tersebut mempunyai titik optimum, titik minimum. Kemungkinan yang keempat, yaitu jika A kurang dari 0 atau negatif dan D lebih dari 0. A kurang dari 0 atau A negatif, maka grafik atau kurva terbuka ke bawah.
grafik terbuka ke bawah atau kurva terbuka menghadap ke bawah, maka mempunyai titik optimum maksimum. Nah, D lebih dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Ini memotong sumbu X-nya di 2 titik. Kemungkinan yang kelima, A kurang dari 0 atau A-nya negatif, dan D sama dengan 0. Jika A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Nah ini, menghadap ke bawah atau kurvanya terbuka ke bawah. D sama dengan 0, memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X. Ini memotong di 1 titik pada sumbu X atau menyinggung sumbu X. Karena kurvanya menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah, maka kurva ini mempunyai titik optimumnya, titik maksimum. Nah, dan kemungkinan yang keenam atau yang terakhir adalah jika A kurang dari 0, negatif, atau D-nya kurang dari 0 atau D negatif. A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah seperti ini. D kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Berarti gambar kurvanya tidak memotong sumbu X, menghadap ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Kurva seperti ini mempunyai titik optimumnya, titik maksimum. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.